Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Wali Paidi. Guru ngaji kampung. Sesampainya di rumah, sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi, Wali Paidi pergi ke pasar, berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Hang Paidi tukang minyak. Sekitar jam pukul 1 siang, Wali Paidi menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat ashar, sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali, dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem ikro dan kirati, langgar Wali Paidi ini jadi sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ yang banyak tersebar di kampung Wali Paidi. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode ikro maupun kiroati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah atau semacam ijazah. Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini, karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paidi ini, metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah, tidak boleh mengajar dengan memakai metode ikro maupun kiroati, dan lama-kelamaan, murid-murid Wali Paidi habis, tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgar Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi karena disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku untuk anak mereka. Daripada tidak mengaji, maka mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi, karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda kira-kira berumur 35 tahunan mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Torikoh, yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nak, carilah kiai di daerah ini, namanya Ali Firdaus, tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi, atau
orang yang memberi faedah, umurnya seumuran denganmu. Dan hanya beliau, satu-satunya yang bernama Paidi, di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku, dan mintalah nasihat padanya." Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu, pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi, karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh, seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Makkah dan sholat di hadapan Ka'bah. Banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun, padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian aneh yang dialaminya, yang selanjutnya disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah Kiai Paidi?" "Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Hang Paidi, seorang penjual minyak wangi." Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. "Baiklah, di mana rumah Hang Paidi, penjual minyak wangi itu?" tanya pemuda itu. Si pemuda yakin bahwa Hang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi, kemudian si pemuda bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi, "Apakah benar, ini rumah Hang Paidi, penjual minyak wangi?" tanya si pemuda. "Benar nak, dia ada di langgar itu, sedang ngimami sholat maghrib," jawab wanita itu, sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. "Terima kasih Bu," jawab si pemuda, sambil menuju ke langgar, untuk menunaikan sholat maghrib, dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu si pemuda masuk ke langgar untuk ikut sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang, dia lalu berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau, dikarenakan Wali Paidi ketika membaca huruf Ain menjadi Eng, Robil Alamin menjadi Robil Ngalamin. Gimana mau husuk dan diterima sholatnya, wong bacanya saja sudah keliru, apakah tidak salah? Guru menyuruh saya sowan kepadanya, gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi melanjutkan dengan sholat sunnah. Sehabis sholat sunnah, Wali Paidi beranjak keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok.
disusul si pemuda tadi, menghadap kepada Wali Paidi. "Assalamualaikum." "Salam pemuda ini." "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi, sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, si pemuda menceritakan maksud kedatangannya, dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya, mengalami hal-hal yang menakjubkan, padahal sholat kamu tadi saja masih sibuk ngurusi tajwid, daripada ingat kepada Allah," kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah si pemuda, dan dalam hati si pemuda berkata, "Masya Allah, ternyata guru saya tidak salah mengenai kiai muda ini." Pemuda itu semakin dalam menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi. Bersambung.